Assalamualaikum dulur, di video kali ini aku tuh mau bikin cincau hijau. Tapi sebelum kita bikin, yuk kita petik dulu si daun cincau hijaunya. Ada di tempatnya tetangga. Nah, sebelum kita bikin cendol atau dawet dari daun cincau, yuk kita petik dulu daun cincaunya di pohon yang lagi ngerambat-ngerambat ini ya teman-teman. Daunnya itu seperti ini, bentuknya itu love-love seperti ini dan ada bulu-bulu kecilnya atau bulu halus gitu. Dan ini dia daun cincau yang sudah aku petik-petik tadi ya teman-teman. Daun cincau itu ada beberapa macam. Setahu aku ada yang seperti ini bentuknya love dan ada bulu-bulu halusnya. Ada juga yang daunnya lebih kecil dari ini. Nah, dua jenis ini bisa langsung dikonsumsi ya teman-teman. Ketika kita bikin cendol itu kan selalu pakai air hangat seperti itu, dan itu nggak harus direbus kembali, tinggal didiamkan beberapa jam. Nanti setelah jadi cincau atau mengeras seperti jelly, nah itu bisa digunakan untuk selanjutnya. Tinggal dikasih susu cair atau santan dan gula merah ya teman-teman. Ini karena tadi daunnya agak di bawah-bawah itu kotor gitu, ini aku cuci dulu sampai bersih. Dicuci di air mengalir ya teman-teman. Sedangkan untuk cincau hitam atau cincau yang biasanya dijual di abang-abang tukang es cincau itu menggunakan cincau hitam yang biasanya direbus dulu ya teman-teman, kemudian disaring, diambil airnya. Sedangkan untuk yang cincau di abang-abang es cincau itu daunnya itu lebar-lebar seperti daun mangga. Itu juga sama, cara bikinnya itu diremes-remes seperti kita meremas santan, tapi kemudian airnya itu direbus bersama jelly ya teman-teman. Dan lanjut ke step berikutnya, setelah dicuci ini bakal aku remes-remes hingga layu ya teman-teman. Kalau susah ini bakal nanti aku sobek-sobek gitu biar aku mudah untuk meremas-remasnya, biar keluar sari-sari si cincau hijau ini. Caranya itu mudah teman-teman. Kalau untuk si cincau daun love dan berbulu halus ini, kita cuma meremas-remas seperti ini, kemudian kita tambahkan air hangat-hangat kuku ya teman-teman. Kemudian kita saring-saring dan kita diamkan beberapa jam, bisa kita masukkan ke dalam kulkas. Biar nanti teksturnya itu seperti jelly, seperti itulah ya teman-teman. Dan ini untuk remasan yang pertama ya teman-teman. Pokoknya kita remas-remas terus sampai keluar sarinya yang warnanya hijau-hijau kental-kental seperti itu ya teman-teman. Untuk peremasan pertama biasanya itu warnanya belum terlalu hijau pekat teman-teman. Setelah kita remas-remas beberapa saat, siapkan tempat lain dan saringan tentunya ya teman-teman untuk menyaring si air dari cincau hijau ini teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk memeras-meras ke tahap yang kedua. Biasanya kalau untuk tahap kedua itu nanti air atau sari cincaunya ini sudah mulai berwarna lebih hijau pekat teman-teman.
Dan ini aku sudah selesai untuk proses peremas-remasannya ya teman-teman. Ini tadi aku pakai 3 kali. Nanti bakal aku pisahin antara ampas dan si sari-sarinya. Sedangkan ampasnya nanti bakal aku buang. Dan untuk sari cinco hijaunya bakal aku simpan di dalam kulkas. Dan inilah setelah kita menunggu beberapa saat atau beberapa jam setelah pembuatan cao atau si cincau hijaunya akhirnya sudah mulai bisa digunakan untuk proses selanjutnya ya teman-teman. Nah, tekstur dari si cao atau si cincau hijau ini jigli-jigli gitu seperti jelly seperti ini. Ini tuh juga langsung bisa dimaem ya teman-teman. Kita campurkan aja dengan susu SKM putih dan es batu, rasanya tuh enak banget teman-teman, dan adem atau anyep gitu berasa di dalam perut itu. Dan ini juga bisa kita bikinkan kuah gula merah dan si santan ya teman-teman. Kebetulan hari ini aku tadi habis bikin kolak pisang teman-teman. Yuk kita ambil kuahnya untuk pelengkap si cao atau si cincau hijau ini. Dan inilah tadi aku tuh sudah sempat bikin kolak pisang ya teman-teman. Yuk kita ambil cao hijaunya, kita campurkan dengan kuah kolak pisang. Gimana rasanya? Nanti kita bakal cobain ya teman-teman. Jadinya seperti ini teman-teman. Yuk kita cicip gimana sih rasanya. Rasanya tuh enak banget teman-teman. Masuk ke dalam perut tuh caonya ini adem banget teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal hingga akhir proses pembuatan cao atau cincau hijau ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. Dan ini video aku ambil keesokan harinya ya teman-teman, pagi hari pas aku bangun tidur gitu. Jadi aku simpannya itu lebih lama lagi di dalam kulkas ya teman-teman. Tuh, jadi teksturnya malah lebih mengental lagi dan teksturnya seperti jelly-jelly. Ini nanti siang bakal aku bikinkan kuah gula merah dan santan tambah es batu, mantep banget teman-teman.